Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Parameta di my channel. Dan hari ini aku mau bahas tipe kepribadian ISFP atau dikenal juga sebagai di artis atau seniman, komposer atau pengarang, adventure atau petualang. Wah, jadi banyak sekali ya istilah-istilah untuk si tipe yang satu ini. Jadi ya, ISFP adalah satu dari 16 kepribadian yang dimiliki oleh karakter MBTI. ISFP ini terdiri dari aspek atau fungsi kognitif, introvert, sensing, feeling, dan perceiving. Makanya disebut sebagai tipe ISFP karena mereka dominan di 4 fungsi ini. Dan aku akan jelasin dari 4 fungsi ini ya, mengapa mereka bisa memiliki karakter-karakter yang terkait dengan 4 fungsi kognitif tersebut. Jadi bagi yang belum tahu, fungsi kognitif ini adalah sebuah proses mental dalam menyeleksi, menyimpan, memproses, dan mengembangkan informasi yang diterima dari stimulasi luar. Oke, mari kita bahas dari sisi fungsi introvertnya dulu. Tipe ISFP adalah tipe yang introvert. Jadi mereka seringkali digambarkan sebagai sosok yang pendiam, santai, sensitif, damai, dan tidak suka menonjolkan diri. Sebagai seorang introvert, mereka tidak suka berbaur dengan begitu banyak orang, mereka juga tidak terlalu suka hangout terlalu lama di luar sana. Mereka lebih suka berada di lingkungan dengan orang-orang yang mereka memang benar-benar kenal. Jadi sebagai seseorang yang suka menyendiri, mereka itu akan mudah lelah bila berinteraksi dengan orang lain kecuali dengan orang-orang yang mereka memang kenal. Meskipun mereka pendiam dan penyendiri, mereka ini juga dikenal sebagai orang yang damai dan peduli, perhatian terutama sama keluarganya, sama teman-temannya. Mereka tuh juga cenderung punya sifat yang santai dan cenderung menerima orang lain apa adanya, nggak terlalu suka mengkritik atau menghakimi orang lain gitu. Mereka lebih suka suasana yang damai-damai aja deh gitu. Apa ya udahlah, apa yang bagus aja lah buat lu gitu, apa yang enak aja deh buat lu gitu. Nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu suka menghakimi orang lain gitu. Jadi ya lulu gue gitu. Kemudian dalam beberapa kasus mereka menghindari berbagi pikiran, berbagi perasaan dan pendapat dengan orang lain dalam hidup mereka, bahkan pasangan romantis mereka. Jadi sebegitu pendiamnya ya mereka ini. Karena mereka memilih untuk tidak membagikan perasaan terdalamnya. Jadi mereka tuh coba menghindari konflik gitu karena mereka seringkali cenderung mudah tunduk sama kebutuhan atau tuntutan orang lain ya, yaitu tadi kan karena mereka memang tipikal yang damai, yang santai, tidak terlalu banyak menuntut. Kemudian seorang ISFP itu juga mereka suka banget menggunakan estetika, desain, dan aksi dalam pilihan mereka untuk mendorong batas-batas dari hal umum. Mereka itu juga terkenal dengan satu ciri khas, yaitu suka sekali mendobrak tradisi dengan bereksperimen melalui keindahan atau estetika tersebut. Jadi ini membuat sosok ISFP ini adalah sosok yang tidak bisa dikekang karena mereka menyukai kebebasan. Dan masuk ke fungsi berikutnya yaitu fungsi sensing. Jadi fungsi ini adalah salah satu fungsi kognitif yang dominan di tipe si ISFP ini. ISFP ini mereka ini lebih suka fokus pada detail dan fokusnya juga hanya berorientasi pada masa sekarang atau masa kini. Mereka nggak terlalu fokus pada masa depan. Jadi orang-orang yang dominan di sensing ini mereka memang lebih melakukan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang terjadi saat ini, apa yang mereka bisa lakukan saat ini gitu. Jadi untuk planning atau jangka panjang itu mereka nggak terlalu pikirkan. Dan tipe kepribadian ini juga merupakan orang dengan action oriented. Mereka tuh senang melakukan sesuatu yang yang praktis, yang nggak terlalu abstrak. Mereka benar-benar nggak nyaman dengan kebanyakan teori atau konsep-konsep gitu. Kecuali jika mereka memang melihat ada aplikasinya. Mereka tuh juga mudah bosen gitu belajar dengan metode-metode tradisional. Jadi nggak terlalu nyaman membuat keputusan berdasarkan logika yang terlalu ketat. Mereka sangat peka dengan informasi sensorik dan sangat sadar ketika bahkan perubahan kecil terjadi di lingkungan dekat mereka. Karena itu mereka seringkali mengedepankan estetika dan menghargai atau mengapresiasi seni rupa.
Mereka punya pemahaman yang kuat tentang lingkungan mereka. Kadang seringkali memperhatikan detail kecil yang mungkin nggak dilihat oleh banyak orang ya, tapi mereka bisa ingat itu gitu atau bisa lihat itu. Terus saat melihat atau mengingat peristiwa di masa lalu, mereka bahkan mampu mengingat citra visual yang kuat, mulai dari pemandangannya, kemudian baunya, kemudian aromanya, itu dapat membangkitkan ingatan yang kuat terkait dengan pernah nggak sih misalnya kalian itu, menghirup aroma parfum, merek A misalnya, terus tiba-tiba teringat dengan momen-momen masa lalu di mana kalian tuh sering banget, memakai aroma atau parfum merek tersebut. Nah, itulah hal yang terjadi pada seorang ISFP. Mereka tuh cepet banget langsung related dengan kejadian-kejadian masa lalu itu yang terkait dengan itu tadi ya, sensorik atau, panca indera mereka. ISFP merupakan orang yang, action oriented, jadi mereka lebih suka melakukan segala sesuatu dibandingkan, berpikir mengenai teori atau konsep gitu, mereka kurang nyaman dengan hal itu. Jadi lebih suka segala sesuatu tuh yang praktis, yang bisa langsung dilakukan. Kemudian juga mereka itu mudah merasa bosan dengan metode belajar tradisional. Jadi mereka senang sekali tuh berinovasi, berimprovisasi dengan cara mereka sendiri supaya nggak terlalu bosan. ISFP memiliki nilai-nilai yang kuat. Jadi mereka, orang yang berprinsip, tapi nggak terlalu peduli sih untuk coba meyakinkan orang lain untuk berbagi sudut pandang mereka. Mereka sangat, peduli dengan orang lain, terutama teman-teman dan keluarga. Mereka berorientasi itu tadi, karena menyukai sesuatu yang praktis, mereka lebih suka langsung action, langsung bertindak gitu dibandingkan daripada mendiskusikan perasaan atau mengungkapkan sentimen, karena mereka agak agak tertutup ya untuk hal tersebut. ISFP menjalani hidup untuk menemukan cara memenuhi gairah mereka. ISFP adalah individu observan. Artinya mereka sangat praktikal, praktis, dan juga down to earth. Dan ISFP karena berorientasi dengan masa kini itu mereka kadang-kadang suka bingung gitu kalau misalkan ditanya, "Cita-cita kamu mau jadi apa nanti ke depannya?" gitu. It freaks them out. Jadi kayak susah buat seorang ISFP untuk merencanakan masa depan. Berbeda dengan individu ya atau tipikal yang dominan di N atau intuitif. Mereka, sangat open minded dan fokus untuk masa depan. Nah, tapi kalau ISFP enggak, mereka tuh lebih ngalir aja gitu, slow lah gitu, apa adanya gitu. Hidup untuk saat ini, ya udah dilakukan apa yang bisa aja saat ini, untuk masa depan ya nanti we'll see gitu. Itulah seorang ISFP. Kemudian ISFP hidup di dunia yang penuh dengan kemungkinan sensasi, yaitu tadi ya, karena kan mereka cukup teliti nih pada tampilan sesuatu, taste, kemudian suara, kemudian, perasaan dan penciuman. Kemudian mereka juga punya jiwa seni yang tinggi dan biasanya akan menjadi seniman dalam berbagai bidang seni. Mereka juga cenderung menjadi pecinta binatang. Ini kayaknya hampir-hampir mirip ya dengan tipikal ISFP ya. ISFP kan mereka punya interaksi yang kuat dengan binatang dan anak-anak gitu ya. Nah, seorang ISFP ternyata juga memiliki hal ini. Mereka suka pada binatang dan memiliki apresiasi pada keindahan alam. Mereka adalah orang-orang yang mandiri, orisinal, dan membutuhkan ruang pribadi. Orang-orang yang tidak mengenal dengan baik akan sifat mereka ini, ya akan melihat gitu keanehan, kok mereka kayaknya kurang peduli ya kepada hidup gitu. Padahal sebenarnya orang ISFP itu sangat serius loh untuk memikirkan hidup. Mereka juga tulus, peduli pada orang lain dan mereka juga service oriented. Nah, sekarang yuk kita masuk ke fungsi berikutnya yaitu fungsi feeling. Fungsi feeling ini adalah fungsi kognitif di mana seseorang yang dominan di fungsi ini mereka lebih mengutamakan perasaan di saat mengambil keputusan atau merespon sesuatu. Nah, begitu juga dengan seorang ISFP, mereka itu lebih peduli pada urusan secara personal daripada melihat secara objektif. Mereka adalah orang yang sangat menggunakan perasaannya ketimbang logika dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah ciri khas dari orang-orang yang dominan di fungsi feeling. Orang dengan kepribadian, feeling ini bagusnya adalah mereka cenderung sensitif dan peka dengan kebutuhan orang lain. Mereka juga sangat emosional dan penuh kasih. Mereka bisa, membuat orang merasa nyaman karena mereka, tidak menjudge orang berdasarkan benar atau salah. Salah gitu, jadi karena mereka itu takut akan melukai perasaan orang tersebut. Tapi mereka akan memberikan advice atau saran sesuai dengan perasaan emosional orang lain. Dan masuk ke fungsi perceiving. Fungsi perceiving ini adalah fungsi kognitif di mana orang-orang yang dominan untuk fungsi ini mereka itu tidak suka segala sesuatu yang terlalu terstruktur atau terlalu terorganize gitu. Jadi seorang ISFP ini mereka
karena mereka juga orang-orang perceiving, mereka itu suka segala sesuatu yang spontan. Mereka nggak suka segala sesuatu itu yang terjadwal, yang penuh dengan rutinitas, itu mereka akan boring. Dan mereka juga lebih fleksibel dan mampu berimprovisasi. Mereka juga terbuka dengan berbagai macam ide-ide atau berbagai macam pilihan dalam mengambil keputusan. Dalam diri ISFP, mereka akan selalu membuat pilihan-pilihan. Pilihan tersebut tuh nggak akan dikerjakan semua secara urut atau terstruktur. Ya ini ya tipikal dari seorang perceiving. Mereka nggak suka sesuatu yang terlalu teratur. Jadi semua akan dilakukan dalam kesempatan tertentu, tapi ya mereka tuh akan pilih gitu, mana ya kira-kira yang bisa dikerjain duluan. Kalau misalkan yang ini nggak bisa, yang itu. Kalau yang itu nggak bisa, yang ini gitu. Jadi lebih lebih fleksibel. Kemudian mereka juga menyukai tantangan dan sesuatu yang menantang adrenalin. Nah, seorang ISFP ini paling suka banget nih kalau misalkan kita ajak, olahraga tuh olahraga yang memacu adrenalin, yang ekstrim. Apa ya contohnya ya, para layang, atau paragliding, atau apa ya, terjun bebas yang apa sih namanya, terjun payung itu ya. Pokoknya segala sesuatu yang, olahraga yang lebih menantang bagi ketika ada sebuah masalah, orang dengan tipe ISFP akan menghadapinya dengan serius. Kekuatan seorang ISFP, kita masuk ke sini ya. ISFP ini orangnya imajinatif. Mereka itu akan menggunakan kreativitasnya saat ngomong sama orang lain. Jadi rasa penasaran dan imajinasi yang dimiliki seorang ISFP itu akan membuat mereka menjadi seseorang yang tidak terduga karena begitu banyak kejutan-kejutan, begitu banyak hal-hal yang begitu kreatif dari pola pikir seorang ISFP. Mereka juga sangat setia memegang nilai dan prinsip yang diyakininya. Tapi ya nggak akan susah-susah untuk meyakinkan orang lain bahwa, aku punya prinsip dan nilai seperti ini loh," gitu. Ya cukup mereka aja yang tahu. Kemudian seorang ISFP itu juga bisa memiliki kreativitas dan mampu ditunjukkan dalam bentuk yang nyata dan indah. Makanya itu seorang ISFP itu dilabeli juga dengan istilah, the artist atau seniman. Karena mereka tuh mampu ya bisa atau mampu, menulis lagu, membuat puisi, atau mempresentasikan data statistik dalam sebuah grafik. Orang bertipe kepribadian ISFP ini bisa memvisualisasikan sesuatu hal yang akan menggerakkan hati seseorang. Kemudian ISFP ini kadang-kadang pemalu dan perasa. Namun jika mereka sudah menemukan hal yang membuat mereka tertarik, maka mereka akan meninggalkan hal yang lain. Kemudian mereka juga sensitif ya pada orang lain itu tadi karena mereka dominan di fungsi feelingnya. Dan kelemahan dari seorang ISFP ini adalah mereka sangat independen. Jadi mereka sangat percaya diri. Prioritas dari ISFP itu adalah kebebasan dalam mengekspresikan diri. Jadi, hal-hal yang lain yang dapat menghalanginya seperti tradisi atau aturan itu bisa, mereka rasakan akan menekan kepribadian mereka. Orang-orang dengan kepribadian ISFP mereka menyukai hewan dan juga menyukai alam. Jadi mereka tuh punya, penghargaan yang kuat terhadap alam. Mereka akan mencari pekerjaan atau hobi yang membuat mereka itu berhubungan dengan alam, alam bebas ya, dan dengan sekarang kita bahas untuk dunia karir atau profesi yang cocok nih bagi seorang ISFP. Orang, ISFP ini kan mereka, memang menyukai hewan dan memiliki penghargaan yang kuat terhadap alam bebas. Jadi untuk mencari pekerjaan atau hobi, biasanya mereka bagusnya dengan pekerjaan atau profesi yang berhubungan dengan itu. Kemudian ISFP ini kan karena mereka juga fokusnya pada saat ini dan nggak terlalu suka atau tidak terlalu fokus ya pada masa depan, itu mereka sering berhasil dalam karir yang berkaitan dengan masalah praktis dan dunia nyata. Jadi pekerjaan yang menawarkan banyak kebebasan dan otonomi pribadi bagi seorang ISFP itu lebih menarik. Oke, masuk ke profesi yang cocok bagi seorang ISFP, yang pertama adalah mereka bisa menjadi atau memilih profesi sebagai artis, atau bisa jadi komposer, atau musisi, bisa jadi koki, bisa jadi perancang, bisa jadi penjaga hutan, bisa jadi perawat, kemudian bisa jadi naturalis, atau bisa juga jadi dokter hewan. Kan karena mereka senang nih ya berhubungan sama hewan gitu. Pasti lebih bahagia pada saat pekerjaan itu terkait dengan hewan, atau dokter anak. Mereka juga suka dengan anak, kemudian bisa jadi seorang psikolog, bisa jadi seorang konselor, bisa juga jadi apa namanya, pekerja sosial, bisa juga jadi guru dan bisa menjadi seorang psikolog. Udah aku sebut ya. Kemudian partner alami untuk seorang ISFP itu seseorang yang dominan di sensing juga atau di intuitif dan bertipe ekstrovert, yaitu ISFJ atau INFJ. Tokoh-tokoh terkenal dengan kepribadian ISFP yaitu Marilyn Monroe, kemudian ada Marie Antoinette, Queen of France, kemudian ada Elizabeth Taylor, seorang aktris,
Kemudian ada juga Barbra Streisand, seorang penyanyi, ada juga Paul McCartney, ada juga Mozart, seorang komposer yang terkenal itu, ada juga Kevin Costner, kemudian ada Avril Lavigne, ada Britney Spears, ada juga Jessica Alba, ada Joss Stone, dan si legendary Michael Jackson. Dan yang terakhir adalah karakter fiksi favorit aku, yaitu si Harry Potter. Berikut ini adalah tips untuk kita bisa berinteraksi dengan seorang ISFP. Karena ISFP ramah dan sebenarnya mereka bisa harmonis ya dengan orang lain. Tapi biasanya mereka benar-benar perlu mengenal kita dengan baik ya sebelum mereka benar-benar terbuka. Jadi ya harus sabar-sabar ya untuk kita bisa berinteraksi dengan seorang ISFP. Jadi jangan terlalu menekan untuk mereka bisa lebih cepat akrab dengan kita. Kemudian Anda bisa menjadi teman yang baik bagi ISFP ini dengan mendukung penerimaan tentang siapa mereka ya. Jadi kita mesti belajar memahami karakter-karakter tersebut, karakter uh, dengan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki seorang ISFP. ISFP itu bisa bersifat riang dan menyenangkan, tapi terkadang juga cukup intens. Jadi sadari ya bahwa akan ada saat-saat di mana si ISFP ini ingin berbagi, tapi kadang-kadang ada saat-saat juga tiba-tiba dia hilang. Ya karena itu dia tetap membutuhkan ruang yang lebih pribadi gitu. Jadi tetap butuh me time. Untuk hubungan romantis, ISFP sangat perhatian di dalam satu hubungan, jadi mereka kadang-kadang nih seringkali sampai terus tunduk gitu sama pasangannya. Jadi kadang bahkan sampai disakitin pun juga mereka akan tetap setia kepada pasangannya. Mereka tuh nggak pandai dalam mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka sendiri. Jadi penting bagi Anda jika misalkan Anda adalah seorang pasangan dari seorang ISFP untuk berusaha memahami pasangan ISFP Anda. Jadi harus bisa bertanya bagaimana perasaan mereka, kemudian juga harus berusaha menerima bagaimana uh, karakter asli mereka, karakter dasar mereka. Dan saat membuat keputusan, pastikan suara pasangan Anda didengar dan perasaannya diberi hak yang sama. Saran-saran pengembangan bagi seorang ISFP yang bisa dipertimbangkan yaitu jangan takut pada penolakan dan konflik. Kadang-kadang kan usaha ISFP itu nggak selalu berhasil ya, terutama pada masa-masa awal nih. Nah itu jangan terlalu cepat down dan harus belajar menerima yang namanya itu tadi penolakan dan konflik. Karena Anda tidak perlu menyenangkan semua orang. Kemudian yang kedua adalah cobalah untuk mulai memikirkan jangka panjang dari keputusan-keputusan kecil di hari ini. Jadi harus belajar untuk melihat akibat-akibat atau konsekuensi di masa depan. Kemudian asah dan kembangkan sisi kreativitas dan seni dalam diri Anda sebagai modal yang bagus dalam diri Anda. Dan yang terakhir adalah cobalah untuk lebih terbuka dan mengekspresikan perasaan Anda karena supaya orang lain juga memahami apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda butuhkan. Yes, that's it penjelasanku mengenai ISFP kali ini. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, kemudian dikomenin. Kira-kira ini sharing ISFP ini, kepribadian yang tadi atau penjelasan dari karakter ISFP yang aku jelasin tadi tuh apakah cocok dengan kamu? Kalau iya dikomenin ya, kira-kira apa sih yang cocok? Kalau misalkan ada yang kurang pas atau nggak cocok, nggak apa-apa dikomenin aja. Dan kalau misalkan penjelasan ini kira-kira bermanfaat bagi yang lain, boleh ya di-share ke sosmed kalian atau ke WhatsApp, grup WhatsApp. Makasih banget ya kalau misalkan ini sudah dilakukan. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman terus terupdate video-video YouTubeku yang lain. Thank you for watching. Assalamualaikum.